Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pariwisata Bali. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Katrina Suari, ini 20156444024, nomor absen 4, kelas 1 D4 Akuntansi Manajerial dari Politeknik Negeri Bali. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi kegiatan yang beraneka ragam. Seperti yang sudah kita ketahui, Pulau Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Bali merupakan primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Wisata alam di Bali sangat diminati oleh semua kalangan karena dapat menghilangkan stres dan penat. Wisata alam merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata di Bali dikarenakan pesona alamnya tiada tara dan sangat indah. Bali memiliki wisata alam mulai dari pantai, pegunungan, danau, sawah, dan masih banyak wisata alam lainnya di Bali yang tidak kalah menarik. Seperti Anjas Bilabong di Nusa Penida, Tegalalang di Ubud, Gunung Batur di Kintamani. Wisata budaya di Bali merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Wisata budaya dapat menambah wawasan tentang kebudayaan dan sejarah di daerah yang dikunjungi tersebut, seperti Pura Tanah Lot, Pura Tinta Engkul, Pura Uluwatu, dan wisata budaya lainnya. Seperti Pura Luhur Uluwatu di Uluwatu, Pura Tirta Engkul di Gianyar. Wisata kuliner di Bali ialah perjalanan yang memanfaatkan masakan serta suasana lingkungannya sebagai objek tujuan wisata. Wisata kuliner di Bali sangat beraneka ragam, ada yang halal dan juga non-halal seperti ayam betutu, sate babi, dan juga lawar. Kondisi pariwisata di Bali. Pandemi COVID-19 telah membuat pariwisata Bali sepi. Jumlah wisatawan mancanegara yang mulanya berjumlah ratusan ribu, kini hanya puluhan orang. Tak dapat dipungkiri, dampak COVID-19 memang sangat terasa di Bali. Sebagai provinsi yang 90% ekonominya mengandalkan pariwisata, Bali menjadi lesu selama lebih dari setengah tahun. Kondisi ini pun sampai disorot pemerintah sebab pendapatan Bali menyumbang 40% devisa negara. Meskipun sekarang Bali sudah menerima kunjungan wisatawan domestik, kondisi pariwisata Bali belum sepenuhnya pulih. Bali sebagai sebuah destinasi sangat sepi. Biasanya di Bandara Ngurah Rai sangat padat dan ramai. Kondisi belakangan ini sangat kosong. Pantai juga menjadi sepi karena beberapa destinasi belum dibuka secara resmi. Baik, di sini saya akan menampilkan video tentang kondisi pariwisata di Bali saat ini. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia, dampak pandemi COVID-19 di Pulau Bali tentu sangat terasa, utamanya setelah kedatangan dan transit orang asing untuk sementara ditangguhkan pada 31 Maret 2020 lalu. Namun, Bali segera bangkit karena upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan baik dengan bekerja sama dengan 1.493 desa adat yang ada di Bali. Untuk membangkitkan kembali ekonomi sektor pariwisata yang sempat terhenti karena wabah virus corona,
Pemerintah Provinsi Bali pun kembali membuka usaha dan pintu kedatangan wisatawan domestik di Bali secara bertahap mulai bulan Juli dan September 2020 dengan syarat restoran, hotel, dan objek wisata wajib mengantongi sertifikat protokol kesehatan. Saat ini sejumlah objek wisata di Bali telah dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Namun meski telah dibuka, kunjungan wisatawan ke objek wisata masih rendah jika dibandingkan dengan situasi sebelum COVID-19. Promosi pariwisata pun dilakukan melalui media sosial. Sementara itu, data gugus tugas penanganan COVID-19 di Bali per Minggu 25 Oktober 2020 tercatat kasus COVID-19 di Bali telah mencapai 11.388 kasus positif COVID-19, 10.226 kasus sembuh, 372 kasus meninggal dunia, dan 790 pasien dalam perawatan. Seluruh pihak pun berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar perekonomian dan dunia pariwisata di Bali dapat kembali bangkit dan berjalan normal. Tim Liputan Kompas Dewata. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.